Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas mengenai virus. Jadi bukan review pada materi yang sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Mengenai sejarah, ini yang pertama kali Adolf Meyer ini meneliti daun tembakau. Oke, kemudian diambil ekstrak daun tembakau yang sakit, disemprotkan yang kesehat ya. Yang tumbuhan tembakau yang sehat akhirnya terkena juga penyakit mosaik ini. Jadi Adolf Meyer menyimpulkan bahwa lebih kecil dari bakteri karena tidak bisa juga diamati di mikroskop biasa. Lalu Dmitri Ivanovsky melakukan hal yang sama, tapi bedanya disaring terlebih dulu ekstraknya oleh penyaringan yang khusus untuk bakteri. Hasilnya juga sama, disebabkan oleh bakteri patogen yang sangat kecil juga. Jadi kesimpulannya hampir sama ya dengan yang Adolf Meyer, hanya berbeda caranya aja, ini disaring dulu. Lalu Martinus Benjaring melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky. Jadi ekstraknya disaring kemudian disemprotkan ke yang sehat, tembakau yang sehat. Tapi kalau Martinus melakukan berulang-ulang, dari A diambil ekstraknya disemprotkan ke B, yang B itu juga terkena penyakit, diambil lagi ekstrak yang dari B disemprotkan ke C, begitu selanjutnya. Oke ya, seterusnya seperti itu. Ternyata kesimpulannya yang Martinus lakukan itu adalah kalau ternyata dipindah beberapa kali pun kemampuan patogennya tetap sama, tidak berkurang. Lalu ketika dicoba dikembangbiakan dalam bentuk biakan bakteri biasa, tidak tumbuh. Dinonaktifkan dengan alkohol juga tidak mempan gitu ya, tidak berhasil. Itu yang Martinus Benjaring kesimpulannya. Lalu Wendell Stanley ini yang berhasil memberikan nama tobacco mosaic virus. Sebelumnya Martinus Benjaring juga memberikan nama, tapi namanya virus lolos saring, karena setelah disaring berkali-kali, dipindahkan berkali-kali juga tidak berkurang sifat patogennya. Oke. Kemudian Wendell Stanley berhasil mengkristalkan dan memberi nama yaitu tobacco mosaic virus atau TMV ini. Ini dia bentuk dari virusnya. Oke, kemudian ukuran virus itu bisa didapat dengan mikroskop elektron, kemudian dengan melakukan filtrasi, ya, penyaringan dengan selaput kolodium dengan berbagai perbedaan ukuran diameter dari porositasnya. Ukurannya adalah mikro ya, bukan diameter, bukan sentimeter, tapi mikro. Kemudian atau bisa juga dilakukan dengan proses pengendapan atau disebut sedimentasi dengan menggunakan sentrifusnya yang ultra sentrifus, jadi sangat-sangat cepat dari sentrifus biasa. Kemudian ukuran tubuh virusnya atau dilakukan dengan perbandingan juga, yaitu patokannya dari 10 sampai 100. Oke ya. Ini patokannya yang dijadikan ukuran adalah bakteriofag ini. Jadi virus yang menyerang bakteri, kemudian ditemukanlah bakteri yang lebih kecil yaitu 20 nanometer, polivirus atau virus Coxsackie B virus. Ada juga yang ukuran besar 150 sampai 300 nanometer. Parainfluenza virus, paramyxo, morbillivirus dan TMV. Jadi ukurannya hanya perbandingan. Sebenarnya kalau dibilang ukuran pasti sekali, ada beberapa ilmunya sudah menemukan ya, tapi rata-rata menggunakan perbandingan karena ukurannya yang sangat kecil itu. Oke, dari bentuk virus, bentuknya beragam ya, ada yang batang, kemudian ada yang bulat. Oke. Lalu ada yang bentuknya seperti huruf T, ini bakteriofag tadi. Selanjutnya ada yang bentuknya polihedral, seperti ada segi sudut-sudutnya ini ya. Kemudian ada juga yang bentuknya adalah seperti ujungnya oval, jadi seperti bentuk peluru. Ujung peluru kan oval ya. Ini rhabdovirus contohnya. Oke, jadi seperti ini bentuk-bentuk virusnya. Kemudian ada yang filamen atau berbentuk seperti benang, ini Ebola virus ya. Kemudian struktur tubuh virus, ini dia. Struktur tubuh virus itu dikatakan aseluler. Aseluler itu kalau di biologi kata A di situ adalah tidak, berarti seluler itu sel ya, berarti tidak memiliki organel sel seperti yang di bawah ini nih. Tidak memiliki organel sel yang ini, ada mitokondria, ada
lisosom, kemudian ada retikulum, ada inti sel dan sebagainya itu nggak ada. Jadi virus nggak punya sel, organel sel apapun. Kemudian pada virus, jadi kalau misalnya partikel virus yang akhirnya bisa dikristalkan, tadi yang dilakukan oleh Wendell Stanley, itu disebut namanya virion. Oke, namanya berubah ya, jadi virion. Virion itu adalah bentuk partikel virus yang dikristalkan. Nah, ini kalau kita ambil dari yang bentuknya T, virus yang berbentuk T, bakteriofag tadi, ini ada kapsid. Jadi yang berbahaya adalah di bagian sini, di bagian kepalanya. Ini dilindungi oleh kapsid. Oke, kapsid ini adalah dari banyak sekali jenis protein ya, subunit protein. Kemudian ada asam nukleat. Nah, asam nukleatnya DNA atau RNA. Jadi jenisnya bisa ada dua ya, DNA atau RNA. Deoksiribosa atau ribosa. Oke. Kemudian yang bagian dalam inilah yang DNA RNA-nya ini atau RNA-nya. Jadi asam nukleat ini yang berbahaya sekali. Ini ada selubung ekor, kemudian ini ada leher ya. Jadi selubung ekor, ini lehernya, lalu ada serabut ekornya. Di serabut ekor ini ingat di bagian ujungnya itu ada yang dapat membuka aktivasi selnya. Oke, jadi bagian ujung ekor itu bisa membuka aktivasi sel. Jadi ketika nempel itu ya di suatu sel, jadi akan harus ada seperti kunci gemboknya ya. Di serabut ekor itu dia bisa membukanya. Nah, makanya kenapa sel, contohnya yang paramyxovirus, ada beberapa yang menginfeksi saluran pernapasan. Kenapa tidak menginfeksi bagian pencernaan? Itu karena dia hanya mengenal sel inang yang ada di saluran pencernaan. Yang mengenal sel inang tersebut adalah serabut ekor ini. Oke, kemudian ada lempeng dasar, ada jarum penusuk. Jarum penusuk ini untuk ketika sudah terbuka oleh serabut ekor, jalan masuknya, lalu jarum penusuk akan dikeluarkan untuk bisa memasukkan apa nih? Asam nukleatnya ya, sehingga masuk ke dalam sel inangnya. Kayak ini dia. Lalu struktur tubuh virusnya ada lagi. Ini ada beberapa yang memiliki sampul membran. Jadi virusnya memiliki sampul, memiliki pelindung tambahan lagi. Kayak susunannya terdiri dari lipid, karbohidrat, dan glikoprotein atau glikoprotein ya. Jadi ada lipid, ada karbohidrat atau glikoprotein. Jadi yang beberapa virus yang memiliki sampul membran ini juga bisa menjadi pertahanan diri pada virus, pertahanan diri tambahan. Kan tadi ada kapsid ya. Kapsid itu berfungsi untuk melindungi bagian utamanya, yaitu yang asam nukleat tadi. Nah, kemudian ada lagi yang melindunginya, yaitu sampul membran tadi. Jadi double. Tapi ada juga beberapa virus telanjang, ini virus yang tidak memiliki sampul membran. Cukup hanya kapsid saja, tidak ada sampul membran lainnya. Oke, jadi yang pertanyaan lebih kuat yang memiliki sampul membran tadi. Nah, di dalam asam nukleatnya itu kan ada dua ya, Ibu bagi, ada DNA yang atau RNA saja. Jadi kalau DNA saja, ada yang RNA saja. Nah, kalau yang DNA contohnya, kalian bisa cek di bukunya ya, boleh digarisbawahi. Ini ada parvovirus, kemudian papovavirus, lalu ada adenovirus dan herpes virus. Nah, kalian bisa sambil tulis di samping buku cetaknya, atau kalian mau tulis di buku untuk bagian ini karena banyak dan bagian buku cetak tidak ada halaman kosong ya, atau jarak yang cukup untuk menulis. Kalian bisa pindahkan di buku. Jadi kalau yang DNA, parvovirus nih. Parvovirus ini adalah menyerang pencernaan kucing atau anjing. Kalian bisa tulis ya, virus yang menyerang pencernaan kucing atau anjing itu parvovirus. Kalau papovavirus ini adalah yang terdapat pada anjing, jadi menyerang pencernaan juga, sama jaringan limfoidnya, jaringan limfa. Oke, tadi parvovirus menyerang pencernaan kucing atau anjing. Kalau yang papovavirus menyerang pencernaan anjing dan juga sistem limfanya, limfoid ya, atau sistem limfa. Oke.
Selanjutnya adalah adenovirus. Jadi adenovirus ini adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan dan juga pencernaan. Oke. Adenovirus menginfeksi saluran pernapasan dan pencernaan. Yang herpes virus ini adalah virus yang menginfeksi di daerah mulut, kemudian di daerah wajah, lalu di daerah organ reproduksi, dan juga jaringan kulit. Jadi herpes virus ini lebih pada umumnya adalah menginfeksi jaringan kulit, sehingga seperti rasa terbakar begitu ya. Itu yang herpes virus. Kita ke virus yang memiliki asam nukleat berupa RNA ini, yang picornavirus. Oke. Picornavirus ini adalah virus yang menyebabkan penyakit meningitis. Meningitis berarti radang selaput otak ya. Salah satu penyebabnya adalah picornavirus ini. Kemudian toga virus ini menyebabkan penyakit cikungunya yang dibawa oleh nyamuk ya sebagai perantaranya. Jadi yang toga virus ini akan diam selama beberapa hari di dalam pencernaan nyamuk. Kemudian ketika sudah berkembang menjadi banyak, sudah siap untuk menginfeksi, toga virus ini akan menuju ke saluran air liurnya pada nyamuk. Jadi ketika nyamuk menggigit, mencari makan ya, menggigit manusia, mengambil darahnya, bersamaan dengan air liurnya, toga virus itu masuk. Sehingga terjadi penyakitlah cikungunya atau kaki gajah. Jadi dari kaki gajah ini, virus akan memblokade daerah getah beningnya, sehingga ketika diblokade saluran getah beningnya, daerah tersebut akan mengembang. Itu ya, jadi akan membengkak, makanya seperti kaki gajah. Oke, kemudian flavivirus ini adalah virus yang menyebabkan penyakit demam kuning, sama dibawa oleh nyamuk juga sebagai perantaranya. Jadi demam kuning ini, flavivirus itu langsung menginfeksi bagian hati sehingga menyebabkan warna kuning kayak pada tubuh, kulit menjadi warna kuning dan juga mengalami demam tinggi. Kemudian rhabdovirus ini adalah virus yang mengakibatkan atau menyebabkan penyakit rabies. Ini ada pada hewan ya, monyet juga seperti itu. Kemudian anjing juga sama, rabies disebabkan oleh rhabdovirus. Kemudian retrovirus. Retrovirus ini adalah menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan juga, retrovirus. Kemudian paramyxovirus ini juga menyebabkan virus yang menyebabkan penyakit gondongan ya. Gondongan itu berarti parotis, kelenjar air liurnya. Oke, jadi kelenjar ludahnya bengkak disebabkan oleh paramyxovirus ini. Lalu filovirus yang ini, filovirus. Oke, filovirus itu adalah salah satu virus yang menyebabkan penyakit Ebola. Ada yang menyebutkan Ebola virus, ini disebabkan oleh filovirus, salah satu tipe virus lainnya juga yang menyebabkan penyakit Ebola. Kemudian orthomyxovirus ini juga salah satu virus yang menyebabkan penyakit influenza. Jadi selain virus influenza itu sendiri ada orthomyxovirus, penyakit flu, gitu ya. Kemudian ada coronavirus, seperti yang kita tahu ya, ini menyebabkan saluran pernapasan. Jadi infeksi pada saluran pernapasan sehingga sulit bernapas. Kemudian arenavirus ini adalah virus yang menyebabkan infeksi kronis pada tikus. Jadi infeksi kronis pada tikus. Oke, dan beberapa virus dengan asam nukleat tipe RNA lainnya yang ada di buku cetak kalian ya. Oke, masih ada lagi lainnya, ada bunya virus. Kemudian ada juga calicivirus ya, calikivirus, dan masih beberapa banyak lainnya. Kita lihat lagi bagaimana ciri-cirinya. Tadi selain dari asam nukleatnya, kita lihat karakteristiknya yang lain. Ini adalah parasit intraseluler obligat.
Jadi parasit intraseluler obligat itu artinya virus itu hanya dapat hidup di dalam inangnya. Jadi hanya dapat hidup di dalam inang. Jadi kalau di luar inang atau di luar sel hidup, ya virus akan berbentuk seperti kristal. Jadi seperti partikel seperti itu, seperti ya partikel saja. Ketika masuk ke dalam sel hidup baru akan bisa bereplikasi. Ini ya. Karakteristik yang selanjutnya adalah mampu bereplikasi, memperbanyak diri ketika di dalam sel hidup. Kemudian tidak memiliki enzim dan ribosom. Jadi kita tahu karena ribosom ini salah satu penghasil protein. Oke, kemudian menghasilkan beberapa enzim tertentu. Jadi ini ribosom tidak dimiliki oleh virus. Tadi ya sama seperti yang tipe aseluler tadi, tidak memiliki organel sel. Oke, itu dia karakteristik dari virus. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan kembali, boleh tanyakan di sesi kedua. Kita akan masuk sesi 2 dan kita akan latihan soal mengenai materi ini. Begitu juga dengan materi yang sebelum-sebelumnya kita akan latihan soal lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi kedua.